Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutuskan oleh Allah sebagai rasul yang membawa risalah kebenaran untuk menyelamatkan manusia dari kejahilan, membebaskan manusia dari kemurkaan Allah Azza wa Jal, sebagai tanda kasih Allah kepada kita yang tidak membiarkan kita terkapai-kapai tanpa sebarang petunjuk. Bismillahirrahmanirrahim. Bila kita sayangkan seseorang, cintakan seseorang, kita pasti mengenali dan memahami peribadi seseorang itu, sama ada dari sudut cinta dan bencinya atau juga suka dan dukanya. Setiap dari kita mencintai baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila kita kata kita cinta Nabi Muhammad, apa yang sebenarnya kita perlu lakukan sebagai tanda kita cintakan Nabi? Yang pertama, mempelajari, memahami, mengamalkan dan mempertahankan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Ma nahaitukum anhu fajtanibuh, wa ma amartukum bihi faf'alu minhu mastata'tum, fa innama ahlaka alladhina min qablikum kathratu masailihim wa ikhtilafuhum ala anbiya'ihim." Apa yang aku larang ke atas kalian, maka tinggalkanlah, dan apa yang aku perintahkan kepada kalian, maka laksanakanlah sesuai dengan kemampuan kalian. Sesungguhnya yang membinasakan orang-orang sebelum kalian adalah banyaknya pertanyaan, permintaan dan perselisihan terhadap para nabi mereka. Yang kedua, mempelajari sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Ali bin Hasan bin Ali bin Abu Talib menyebutkan, "Kunna nu'allima maghaziyan Nabi sallallahu alaihi wasallam wa sarayahu kama nu'allima suratu minal Quran." Kami mempelajari ilmu peperangan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan sirah kehidupan baginda seperti mana kami mempelajari surah dari Al-Quran. Dengan mempelajari sirah Nabi, kita bukan sahaja dapat mengenali Nabi dengan lebih dekat, bahkan kita dapat memahami banyak perkara, termasuklah kaedah fiqh dan ibadah. Sebab ayat itu dan ini diturunkan, sebab hadis itu dan ini disebutkan, sekaligus memupuk rasa cinta yang lebih mendalam, menghargai setiap pengorbanan di atas kesusahan dan kesempitan yang dilalui baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga para sahabat, hanya untuk menyelamatkan umatnya dari kegelapan kekufuran. Yang ketiga, mengutamakan baginda berbanding harta, diri, bahkan ahli keluarga kita sendiri. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menyebutkan, "La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min waladihi wa walidihi wan nasi ajma'in." Tidaklah salah seorang dari kalian beriman sehingga aku menjadi yang paling dia cintai daripada anaknya, orang tuanya dan manusia semuanya. Ada orang, dia tak sanggup untuk melakukan sesuatu kerana Nabi, hanya kerana dia takut untuk malu di hadapan manusia lain. Sebagai contoh, seorang lelaki melaksanakan umrah tapi malu untuk mencukur keseluruhan kepalanya sesuai dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, hanya kerana dia malu manusia memandangnya sebagai si botak yang jelek. Berbaloi ke? Handsome sangat ke kejadian kita sampai menganggap sunnah itu menghodohkan? Yang terakhir, memperbanyakkan selawat ke atas Nabi. Selawat ini adalah doa dan penghormatan untuk Nabi, dan baginda sendiri mengajarkan kepada kita beberapa jenis selawat untuk baginda. Jangan ditambah dan jangan pula direka-reka. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha wa malaikatahu يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala dan para malaikatnya berselawat, yakni memberikan penghormatan dan kebaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahai sekalian orang-orang yang beriman, berselawatlah kalian kepadanya, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta ucapkanlah salam sejahtera dengan penghormatan yang sepenuhnya. Pokok pangkalnya adalah jangan hanya sekadar mengaku cintakan Nabi, sedangkan kita langsung tak lakukan perkara yang dicintai Nabi, tak juga jauhkan diri dari perkara yang dibenci Nabi. Lebih menakutkan bila kita tak kisah pun dengan apa yang kita lakukan, sama ada Nabi suka ataupun tidak. Kalau bukan dengan mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita tidak akan dicintai Allah Subhanahu wa taala. Tanpa cinta kepada Nabi, kita bakal menjadi rugi di mahsyar kelak, hari di mana padanya tiada lagi jual beli, tiada lagi tebusan dan gantian untuk apa yang telah kita abaikan dan tinggalkan. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ana sayyidu waladi Adam yaumal qiyamah wa awwalu man yanshaqu anhu al-qabr wa awwalu syafi'in wa awwalu musyaffa'in." Aku adalah pemimpin anak-anak Adam pada hari kiamat kelak. Aku adalah orang yang dibangkitkan terlebih dahulu dari kubur. Aku adalah orang yang paling awal memberikan syafaat, dan aku adalah orang yang paling awal dibenarkan untuk memberikan syafaat. Al-Khalifah Online, #berkongsi manfaat. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah alaihi salatullah wa alihi wal ahibba